Malam baik, Basudara semua di mana saja Basudara semua berada. Baku dapat di program ini beta. Ketong coba, bukan coba sebenarnya. Jadi mulai hari ini ketong mulai live kembali dengan live program ini beta dengan pakai channel sendiri, pakai account sendiri, account ini beta Parse. Jadi kalau teman-teman, saudara semua di mana saja yang belum follow, mari silakan follow akun ini beta Parse, dan nanti di dalam akun ini ada banyak hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang bisa menolong ketong untuk lebih mengenal ketong pun keberadaan, ketong punya situasi, ketong punya budaya, latar belakang, dan semua yang ketong bisa tahu tentang ketong punya Maluku, ya, apa yang ketong punya, apa yang ketong ketong punya, ya, punya keberagaman, keindahan, kekayaan yang ketong punya. Nah, malam hari ini ketong akan bicara soal masalah, bukan soal masalah. Ketong akan bicara soal kekayaan, keragaman, kehebatan orang Maluku, ya, kekayaan yang orang Maluku punya dari sisi budaya, dari sisi banyak hal yang sebenarnya begitu melimpah, ya, mau kekayaan alam, kekayaan budaya, tradisi, sesuatu yang sudah turun temurun, bahkan kekayaan dari sisi seni yang termasuk di dalamnya adalah bermusik, ya. Orang Maluku punya banyak lagu, punya banyak musik, punya banyak syair-syair yang indah yang dilantunkan dalam berbagai-bagai bentuk musik. Orang Maluku karena banyak keindahan, maka keindahan itu dituangkan dalam lagu. Orang Maluku melihat Mama sebagai pribadi yang menginspirasi, yang menjaga, maka lagu tentang Mama itu begitu banyak dalam syair-syair lagu-lagu orang. Begitu juga, bukan cuma Mama, begitu juga orang perempuan, nona-nona yang manis, yang cantik, dengan rambut ikal, mayang, ya, itu dituangkan juga dalam lagu-lagu. Orang Maluku kaya dengan lagu-lagu yang menyangkut keindahan. Orang Maluku juga kaya dengan berbagai cerita rakyat, dan cerita-cerita rakyat itu dituangkan juga dalam berbagai-bagai bentuk lagu yang dibuat. Nah, malam ini khusus untuk program ini beta Parse, di channel ini beta Parse, ketong akan bicara, beta harap bukan cuma sekali ini, ketong akan bicara terus tentang folk song, lagu tradisi, lagu rakyat orang Maluku yang bisa bercerita banyak tentang situasi, kondisi, dan hal-hal yang keindahan yang terjadi di Maluku, dan semua yang bisa diceritakan dalam lagu-lagu itu. Nah, malam hari ini bersama dengan beta ada seorang teman, Sukana lama, main gitar bagus, ya, main gitar bagus, sentuhannya sangat luar biasa, ya, petikannya luar biasa. Menyanyi juga bagus, ya, mirip-mirip seseorang, ya, tapi dia lebih punya ciri khas sendiri, gitu, ya. Beta mau undang dia sama-sama untuk bisa hadir di program ini beta, supaya ketong bisa bicara tentang lagu tradisi, lagu rakyat. Nah, ada lagu-lagu rakyat yang bagus, yang mungkin dia baru ketemu hari ini, hari 1-2 hari ini, dan lagu-lagu itu mau diceritakan gitu. Nah, beta kira ini menarik supaya ketong seng cuman bicara Maluku kaya dengan seni dan budaya dan musik di dalamnya, atau ketong seng cuman bilang Ambon telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi kota kreatif berbasis musik, tapi ketong juga harus bisa melihat kekayaan yang ketong punya itu, dan bagaimana ketong bisa terus melestarikannya, mengingatkannya, menceritakan lagi ke generasi berikut. Beta mau undang taman itu. Sebentar, beta undang dia. Yes. Menarik. Oke, good. Sedikit lagi dia muncul. Kalau dia muncul baru ketemu cerita dengan dia. Oke.
Dia muncul. Halo, Hen, bagaimana? Selamat malam. Ya, selamat datang Kabar di baik. selamat datang di program Ini Beta dalam channel Ini Beta Parse. Ini Beta Reza Syarnamual Parse. Parse itu for semua, for siapa saja, for orang-orang yang ada di mana saja. Ale kasih kenal Ale pun diri sedikit dong supaya tahu kata kira-kira Ale siapa. Halo, ini Beta Hence, ini Beta Hence Antoni Habibu. Lengkap ya? Lengkap. Lengkap dengan asal sekali, tanggal lahir sekali coba. Asal dari Desa Wai. Orang Wai Puloga tuh, selalu gini. Kenapa kan? 25 kilo dari kota Ambon. Kurang lebih 25 kilo. Ya, 25. Kurang lebih 25 kilo ya. Orang Wai biasa tuh Bang Puloga tuh ada jelas. Makan belum? Alis makan belum? Makan belum? Makan belum? Senge. Belum ya. Makan belum? yang penting sekarang malam ini ketemu kenapa dulu selama ketemu saya muncul di program Ini Beta. Nah, kita mulai kembali ke program Ini Beta, tapi malam ini kita pakai channel khusus gitu ya. Jadi yang akan sing di Beta pun channel lain, Reza Syarnamual pun channel lain, tapi akan di channel ini. Jadi mulai malam ini kita start dengan channel ini. Dengan perdana channel ini ya. Nah, Bu Hen, ketong nih belakangan hari ini ketong bicara offline gitu. Ketong bicara offline tentang lagu-lagu rakyat begitu ya? Tentang lagu-lagu rakyat. Nah, Beta lihat Bu punya beberapa postingan di postingan ya, harus bilang postingan di medsos ya. Postingan yang baru Bu bermain dengan gitar, terus kemarin lah Ibu main, lalu Beta lihat postingan di YouTube, Bu postingan 1-2 lagu rakyat yang menarik dong. Pertanyaan Beta gini, kenapa Bu tiba-tiba posting lagu-lagu rakyat begitu? Aduh, mesti jawab loh. Itu sama sekali di luar dugaan. Gara-gara corona ini sebenarnya. Jadi duduk menghayal ingat masa lalu, ingat masa lalu. Karena tidak ada kerjaan sebenarnya. Tidak ada kerjaan, terus ingat masa lalu. Lalu ada beberapa postingan awal. Kalau Bu lihat postingan tuh ada lihat kehidupan masa lalu ingat lagi ada beberapa postingan sebelum itu, dan langsung terpikirkan untuk mengcover beberapa lagu yang dulu waktu kecil saya suka sekali menyanyi lagu-lagu itu. Beta. Jadi beta selalu kalau masa kecil itu dari kelas 6 SD mulai belajar, kelas 6 apa kelas 5 lupa, belajar ukulele. Terus di Wai sana itu sering sekali nyanyi lagu itu dengan ukulele. Jadi waktu karena masih kecil tidak pernah tahu ini lagunya siapa, tidak pernah tahu. Ini lagunya siapa yang cipta. Jadi begitu viral pada zaman itu lagu itu, semua orang menyanyikan lagu itu, langsung ikut bernyanyi aja. Lalu itu terekam sampai sekarang. Itu sangat terekam sekali masa lalu itu, dengan belajar main musik ukulele, dengan nyanyian rakyat yang di kampung dulu, di desa, di negeri. Di negeri. Jadi itu terekam sekali, tidak terlepas itu. Jadi terbawa sampai sekarang. Akhirnya kepikiran untuk daripada nganggur mending cover lagu-lagu masa kecil aja. Ternyata begitu saya posting, respon teman-teman di satu kampung dan satu negeri. Selalu bilang kampung, kalau di Ambon kan selalu bilang negeri, nggak pernah bilang kampung. Satu negeri, dan yang sudah pada merantau itu mereka kaget. Wih, lagu ini dulu saya pernah nyanyi waktu kecil gitu. Termasuk adik saya gitu kan. Wih, lagu ini dulu pernah. Dan beberapa teman-teman sekolah juga. Iya dulu lagu ini pernah sekali kita nyanyi. Cuman kemasannya kau sudah bikin beda gitu. Saya sudah bikin beda kemasannya. Jadi akhirnya kemasan memang sengaja saya bikin kemasan agak sedikit beda dengan dulu kan dengan ukulele yang agak riang. Sekarang saya bikin versi slow sedikit. versi slow. Versi pop tadi. Pop, versi pop. Nah, salah satu lagunya tuh yang kemarin. Yang postingan pertama itu aslinya saya belum tahu judulnya. Saya memberanikan diri aja memberi judul Molo Duri Babi karena kata-katanya cerita tentang
mereka pergi menyelam ikan gitu, mencari ikan, turun di laut. Kalau zaman dulu kan belum ada tangkapan kayak sekarang, pancing atau alat-alat. Mereka pakai alat penangkap tradisional yang namanya bubu itu. Terus mereka langsung turun aja, selam di dalam laut untuk tarik bubu itu dan bla 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 gitu loh. Dan bla 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 gitu. Kalau di lagu yang saya nyanyikan sih menceritakan tentang dua orang sahabat gitu yang mereka selalu kompak untuk pergi mencari ikan, ikan duri babi itu. Lalu di situ ada cerita tentang ikan mereka dapat ikan 10 ekor. Sabar. Ikan duri babi itu apa? Ikan duri babi? Ikan duri babi ini ada ikan duri babi nama ikan duri babi. Jadi ikan yang kalau ikan katanya sih yang teman-teman bilang itu ikan yang perutnya besar, ikan porobibi. Saya yang lain. Duri babi lain lagi, itu yang saya tidak tahu. Duri babi itu yang akan sama dengan bulu babi. Jadi dia berduri gitu. Tapi saya sudah tanya mama bilang bukan. Ada nama jenis ikan yang orang di sana, orang di Ambon bilang itu ikan duri babi. Ya oke. Ikan perut kembung gitu. Anggap itu ikan porobibi satu lagi gitu. Itu ikan porobibi. Ya. Tapi kalau cerita soal ikan duri babi itu atau ikan bulu babi, kalau di bulu babi, duri babi di pinggir laut. Duri babi. Ya, Ale tahu sih kalau orang yang duri babi itu lalu terus kalau mau kasih makan bagaimana? Saya waktu bikin lagu itu pun di pikiran saya itu duri babi yang bulat-bulat yang tajam-tajam yang kalau injak kaki bisa kena. Karena itu di TV saya lihat mereka makan juga itu. Oh, itu memang makan, makan orang itu dimakan protein tinggi juga itu. Jangan sampai itu itu saya tahu, tapi pokoknya jangan sampai bisa bulu babi juga. Nah, beta pertanyaan sebenarnya menggelitik saja. Maksudnya kalau orang injak duri babi itu lalu sakit tuh, panas sekali. Luka sampai panas tinggi. Kasih bayarkan pakai apa? Saya tahu cara kasih itu yang tidak. Itu kalau tidak salah dipukul ya. Dipukul atau apa ya? Saya lupa sama sekali. Pukul yang gaba-gaba lalu kincing saja. Pukul dengan gaba-gaba itu. Kincing saja. Pukul dengan gaba-gaba. Lalu kincing saja. Kincing pasti dia pun skoim keluar. Oh iya betul. Itu tradisi, tapi itu cara yang baik. Orang bisa pakai kalau tiba-tiba injak duri babi di mana kapi pantai lalu injak duri babi tiba-tiba sudah cari gapa-gapa sih nggak ada siapa cari bulu kah, cari sandal geta juga, sandal jepit, pukul-pukul saya sandal Jepang, lalu abis itu kincing. Ada orang tua bilang gitu, pasti langsung jadi baik gitu ya. Itu cerita sebenarnya. Tapi beta kira cerita itu akan menarik. Nah, beta mau kasih dengar saya ini. Beta harap saya bisa ingat ini. Coba beta kasih dengar saya ini sebentar. Nanti sebentar, saya dengar. Ini keren. Sedap. Ya keren. Cerita tentang aransemen ini loh, sebelum saya nyanyi nanti lebih lengkap. Ini bagaimana akan bisa jadi begini nih. Ini sebenarnya dari postingan awal terus kenapa akan bisa jadi begini nih. Ini menarik nih. Terus di luar ekspektasi saya sebenarnya nih. Di luar saya cuma posting buat ini saja buat menghibur teman-teman atau teman-teman ingat lagi masa yang lalu. Terus postingan itu ternyata banyak yang like, yang suka, yang nonton. Yang nonton banyak sekali. Lalu terus ada teman salah satu komposer juga di Ambon, musisi komposer juga dia di Ambon, di Ambon. Bilang nama. Bung Seki Manuputi. Bung Seki Manuputi langsung merespon itu setelah postingan ada laki-laki di Fak-Fak, dia cover juga. Lalu dia cover, dia kaget, dia bilang, Bung, ternyata Bung punya saudara juga ya? Bukan,
itu siapa yang nyanyi? Kok suaranya mirip Bung tuh, wajahnya juga gaya-gaya, ininya juga mirip. Dia bilang, Bung itu ada laki-laki di Fak-Fak di Papua, dia PNS di ASN di Fak-Fak Papua. Ternyata Bung Seki ini kaget kalau saya ini sebenarnya punya adik-adik juga gitu, dia kaget. Langsung dia bilang, Bung, saya pingin sekali bikin kumpul Bung sama adik-adik itu buat kolaborasi, walaupun jauh tapi saya pingin lagu ini mereka nyanyikan, kalian nyanyi sama-sama kolaborasi. Itu di luar ekspektasi saya sih. Saya malah curiga Bung Seki, Bung, ini Bung lagi ngerjain saya apa gimana? Tapi akhirnya saya bilang, kayaknya ini naluri gurunya keluar gitu. Naluri guru, seorang guru Seki Manu Putih, naluri gurunya tuh dia keluar. Dia kepingin buat kolaborasi, walaupun kita jarang-jarang ketemu. Dia pingin lagu ini satu keluarga, Bung sama adik-adik nyanyi. Nanti dia bantu untuk edit, dia bilang gitu. Dia bantu untuk edit dan lain-lain gitu. Saya bilang, aduh terima kasih sekali. Saya bilang terima kasih sekali, karena kalau ini sampai terjadi, Bung, ini momen seumur hidup baru terjadi nih. Kita bisa, walaupun jauh tapi kita bisa nyanyi bareng. Beberapa kali kita ketemu tapi tidak pernah nyanyi bareng. Cuman saya sama Ece, sama Tika gitu. Tapi Rio tidak pernah. Tapi di momen ini bisa berempat sama-sama itu. Jadi ada nilai baku sayangnya itu. Makanya dia bilang ini mau dikasih grup nama apa, saya langsung kepikiran baku sayang, karena walaupun ketong jauh, ketong selalu baku sayang gitu. Beta dengan adik-adik 3 orang itu selalu baku sayang, walaupun ada cekcok mulut, walaupun ada bertengkar apa-apa, tapi persaudaraan yang luar biasa sih. Terima kasih Bung Seki sudah mengapresiasi postingan saya dengan membuat kolaborasi ini. Ini menjadi sebuah kenangan yang indah, mungkin seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Terima kasih banyak Bung Seki. Mungkin satu kali ya. Saya tidak tahu kita besok bisa ketemu lagi apa tidak dengan keluarga. Cuman kontak-kontakan selalu, tapi kita tidak tahu. Kalau toh ini sudah terjadi, saya merasa ini sebuah kenangan yang luar biasa, sebuah cerita yang luar biasa. Kita bisa kolaborasi satu keluarga. Tidak pernah terpikirkan oleh saya itu. Beta terima kasih Bu Seki, nomor satu, terima kasih Bu Seki. Yang kedua, beta mau titip salam for adik-adik semua, juga for papa dan mama ya. Tuhan kasih kekuatan khusus for papa, kasih kesehatan supaya lewat hal-hal yang begini, ketemu boleh saling menyemangati gitu. Hidup orang saudara tuh harus begitu. Dan papa suka sekali. Papa nonton itu, kata Ece, Papa sama Mama nonton itu satu hari tinggal bolak-balik YouTube, tinggal bolak-balik itu nonton itu saja. Beta harap bisa lihat ini lah, supaya bisa klik beta kemarin. Semoga. Kita berharap Ece bisa nonton. Harap bisa gitu ya. Nah, Hen, beta kira lagu ini mesti menyanyikan satu kali. Di sini tadi itu beta sengaja putar supaya ketemu remind gitu, remind lagu itu yang karena Bu Seki kasih apresiasi lalu akan jadi sesuatu itu menurut beta perfect gitu, sesuatu yang baik. Nah beta harap Ale menyanyi lagu ini lagi supaya orang tahu secara jelas. Tadi mungkin sayup-sayup saja orang tahu secara jelas. Lalu kita coba memaknai lagu itu tadi. Ini lagu rakyat banget ya, orang mungkin juga susah tahu, orang tua-tua yang dulu mungkin juga susah ingat. Tapi ini lagu rakyat banget. Nah, beta mau bilang Ale tolong main lagi. Ya, main satu lagu lagi, satu kali lagi. Nah, supaya kita bisa menikmati akan sama-sama. Silakan, Bu. Katong timolo duri babi dapat 10 ose pung 5 beta pung 5 edaute katong timolo duri babi dapat 10 ose pung 5 beta pung 5 edaute mengapa ose
duduk meraju. Sebab katorang sudah bagi sama rata. Edaute tutu ose pun dalam bumi. Ose labe daung panggayo karena litesta. Edaute katon pinolo duri babi dapat 10 sepung 5 peta pung 5. Edaute mengapa ose duduk meraju, sedangkan katorang sudah bagi sama rata. Edaute tutu ose pun dalam mulu. Ose labe daung panggayo karena litesta. Edaute mengapa ose duduk meraju, sedangkan katorang sudah bagi sama rata. Edaute tutu ose pun dalam mulu. Ose labe daung panggayo karena litesta. Ose labe daung panggayo karena litesta. Lagu ini ya pesan-pesannya kalau dilihat walaupun simpel tapi pesan-pesannya luar biasa sekali Pak Reza. Ya. Jangan panggil pala, Ali ini mulai panggil pani. Ya, ya. Pesan-pesannya luar biasa sekali Bu Reza. Pesan apa nih? Kalau Ali bisa memaknai lagu ini, pesannya, Ali lihat pesannya apa yang ada dalam lagu ini? Selain berteman baik, bersahabat baik, ya. Ada rasa egois sebenarnya. Mau persahabatan itu sehebat apapun, padahal kalau dilihat cerita ini mereka berdua ini teman yang hampir setiap saat pergi cari ikan gitu kan. Tapi masih ada egoisnya juga, namanya manusia ya. Masih ada egois. Lalu ada diceritakan kalau yang satu itu si Daud ini suka merajuk. Suka merajuk. Jadi dia lagi merajuk, mungkin dia merasa ini mungkin dia merasa ini dia punya perahu atau dia punya tangkapan ini, lalu dia pingin lebih, dia pingin dapatnya lebih. Padahal yang temannya ini bilang sudah ketemu bagi dua saja, sudah kita bagi rata saja karena capeknya sama begitu. Kenapa saya mesti merajuk lagi gitu? Kenapa saya mesti merajuk lagi? Jadi sudah bagi rata, kenapa saya mesti merajuk lagi gitu? Jadi pesannya tuh memang hal yang mau persahabatan, tapi kalau kita kerja sama apapun, kalau bisa dibagi dengan adil, gitu pesannya mungkin. Kalau beta lihat lagu ini, maknanya dalam, maknanya terus gini. Satu, ada urusan kerja urusan kerja. Ya, mau kerja, mau hidup itu harus kerja, gitu kan? Kerja, betul. Lalu ada bukan cuma kerja, ada kerjasama. Nah,
kerja, Iya. juga kerjasama, toh betul toh? Iya. Itu akan meningkat itu. Pi kerja, cari untuk hidup, ada kerjasamanya. Kau tuh bisa kerja Kerjasama. sendiri-sendiri. Iya, Harus ada betul. kerjasamanya, toh. Iya. Habis ada kerjasama juga, akan harus bagi. Jadi Hasil kerjasama, kerja, ya hasil kerja hasil bagi kerja, sama rata. Ale bagi rasa, sama beta rata. rasa tuh jadi Iya, ale rasa, beta rasa. kerjasama, bagi sama-sama rata gitu. Akan bagus tuh Iya. kerjasama, bagi sama rata. Jadi hasil bagi sama rata gitu. No? Semboleh lebih, semboleh kurang. Jadi dapat 10, ale pung 5, beta pung 5. 5, beta pung 5. Ya, Iya. keren tuh, ale pung 5, beta pung 5. Jadi ale Ale pung 5, beta pung 5. beta rasa gitu. Ale rasa, beta rasa. Cuman ada Luar hal yang biasa saya sekali baik. pesannya. Ada hal yang saya baik lagi. Hal yang saya baik itu maksudnya sebagai pembelajaran itu, kalau sudah pas sama rata, toh jangan maraju, toh kenapa ale mesti maraju, Iya. toh? Kalau beta pakai bahasa beta gitu, jangan ale galojo mau labe gitu. Toh, Iya. yo jangan galojo lain, jangan rakus lain, toh jangan seiri hati lain. Jangan rasa kata itu pun perahu kah apakah, bukan soal itu sebenarnya, tapi maksudnya pemaknaan dari lagu ini mau mengartikan ke katong semua untuk bagaimana bisa sama rasa, ale rasa, beta rasa gitu. Ya ini nilai-nilai kekeluargaan yang ditaruh juga ada gitu, nilai-nilai kebersamaan. Jadi ale rasa, beta rasa, jangan galojo, jangan labe. Ale rasa, beta rasa. Tapi yang menarik lagi, kalau saya galojo labe, daun panggayo kena ditesta. itu bahasa menarik tuh gitu. Maksudnya jangan labe, semua labe apa lagi? Labe lain lah, daun panggayo itu maksudnya sebenarnya. Dia bilang sudah ale pembagian, beta pembagian pembagian ada tuh, ale labe nanti pos lag lain. Poslagnya daun panggayo karena ditesta. Daun panggayo itu maksudnya panggayo punya di bagian panggayo punya yang itu, yang lebar itu, yang di bawah itu. Ditesta. Daunnya. Dapat korana karena ditesta sedap lah. Oke. Ini cerita rakyat, sesuatu yang menarik. Tapi kita melihat maknanya banyak. Ya, sangat punya makna banyak, sangat punya pembelajaran gitu. Tapi kita lihat lagu ini siapa yang cipta? Itu pertanyaan penting gitu. Siapa yang cari? Itu sampai cipta? sekarang. Nah, Ale bisa tolong cerita ketika Ale ingat lagu ini, Ale tanya kemana menelusuri siapa pencipta lagu ini. Itu penting karena lagu tuh yang mungkin akan muncul begitu saja. Akan memang mungkin akhirnya jadi merakyat, tapi kan pasti ada menurut Ale tahu siapa yang cipta? Sampai sekarang saya belum tahu. Ya. Tapi waktu postingan saya coba posting ini di salah satu grup di Facebook, salah satu grup di Facebook itu Waiselaka komunitas itu orang Wai semua. Sempat ada om satu yang beliau stay di Belanda, mereka bilang ini dulu waktu zaman kecil saya ingat juga, waktu saya masih ada saya suka nyanyi lagu ini. Jadi om itu waktu kecil, om itu kira-kira umur berapa? Om itu waktu masih muda, atau bilang masih muda, mungkin muda, datang itu mungkin. Atau sebelum anto ke Belanda, kita kurang tahu anto pun identitas juga. Ya, kira-kira jadi, kalau ditelusuri ke belakang tuh 40 tahun lalu lah ya, 50 tahun lalu ada gitu kira-kira gitu. 40 tahun lalu. 40 tahun lalu. Jadi dia bilang ini judulnya kalau tidak salah Angka Bubu, makanya saya belum tahu itu benar karena orang yang penciptanya kan harus kasih judul. Jadi saya punya judul pertama, saya dalam kurung Angka Bubu itu sesuai dengan om itu bilang. Lalu ada beberapa teman juga ada bilang nama. Tapi mereka juga sangat tidak yakin kalau itu beliau yang bikin. Jadi lagu ini, sampai sekarang saya belum menemukan siapa yang menciptakan lagu ini. Oke. Jadi maksudnya ketong bikin acara begini, atau bikin postingan begini, atau bikin acara begini itu maksudnya supaya kalau memang ada yang tahu, dan memang mengerti siapa yang karang langsung lagu ini, bisa. Akan judulnya Angka Bubu kah, akan judul apa Angka Bubu atau Moloduri Babi. Moloduri Babi. Ya, apa saya terserah. Ya, siapa yang tahu siapa pencipta, ya kasih tahu gitu. Maksudnya supaya kita belajar menghargai karya orang. Belajar menghargai. Belajar menghargai pencipta hasil lagu. Karya. Kan itu penting ya. Ya, itu penting sekali gitu. Nah, jadi om itu tuh di mana? Anto nama siapa ini? Ya om yang bilang kira-kira kalau antum nama Facebook itu Om Moreawai, Om Moreawai. Antum saya mau bilang antum pun nama, cuman di medsos itu Moreawai. Ya. Jadi Om Moreawai kalau antum ada dengar, antum lihat siaran ini atau tayangan ini, nanti antum bisa juga bantu telusuri gitu supaya kita bisa tahu kira-kira siapa yang cipta lagu ini, yang buat lagu ini gitu. Ini menarik karena menurut beta adalah satu lagu itu
ketong harus belajar menghargai penciptanya, ya. Ketong harus belajar mengingat siapa yang menciptakan lagu itu dan bagaimana proses lagu itu dibuat. Sebab kan saya mungkin muncul-muncul begitu saja. Orang berkisah, orang melakukan sebuah lagu, lalu orang menyanyikan lagu itu menjadi sesuatu gitu. Nah, gitu. Bu, beta coba mengingat-ingat maksudnya apa sih istilahnya? Mengingat masa lalu gitu. Ya. Atau dengan kebiasaan kita ini lahir lagu-lagu begini itu karena mungkin kebiasaan juga. Jadi kebiasaan kayak saya nggak tahu orang lain ya, tapi kalau orang Ambon itu kebiasaannya sukanya ngumpul. Ngumpul di situ ada gitar atau ada apa alat musik, lalu mereka pasti bernyanyi. Jarang sekali terjadi di daerah-daerah lain, mungkin di NTT mungkin ada juga ya. Tapi kebiasaan ngumpul ini mungkin sudah ada tradisi dulu-dulu ya. Mungkin sampai sekarang nggak tahu, sampai sekarang mungkin sering ngumpul lalu sukanya bernyanyi. Kebiasaan ini sebenarnya kebiasaan bagus, cuman kalau kumpul-kumpul yang jelek itu, yang nanti akan jadi jelek itu yang tidak bagus. Kumpul lalu bernyanyi. Itu saya rasa mungkin aja pas kumpul-kumpul bernyanyi dalam kondisi tertentu, lalu bisa tercipta lagu-lagu ini. Saya nggak tahu kapan yang terjadi itu, tapi kebiasaan ini yang saya lihat, saya pulang di Ambon juga masih tetap ada. Kebiasaan kumpul lalu bernyanyi, bernyanyi. Satu dua orang kumpul pasti nyanyi. Satu dua orang kumpul pasti nyanyi. Entah nanti ada pesta apa di situ, entah ada minum-minum apa di situ, nggak tahu. Tapi kumpul pasti nyanyi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa yang ada di Ambon sebenarnya. Itu juga terkait dengan memang lifestyle orang Maluku gitu ini. Jadi kumpul. Iya, lifestyle orang Maluku. Dalam lifestyle orang Maluku kumpul dan bukan cuma kumpul ya. Terlepas dari keramaian yang ada di sekitar dong kumpul, tapi minimal kumpul itu menghasilkan karya, entah itu lagu, entah itu. Makanya kumpul itu harus menghasilkan sesuatu yang positif ya. Jangan kumpul minum mabuk lalu sabarang. Nah, itu sembai. Itu bagian dari lifestyle yang salah gitu ya. Tapi kalau kumpul lalu itu menghasilkan karya-karya yang begini, menghasilkan solusi untuk perkembangan negeri, menghasilkan sesuatu untuk ke masa depan. Beta kira itu positif gitu. Itu yang harus dikembangkan gitu. Dan lagu ini menunjukkan bahwa dari kumpul begitu orang kembali bisa bercerita tentang pola hidupnya, ya kebiasaannya, kebersamaannya yang ada bersama-sama dengan semua orang, semua teman gitu ya, keluarga, aktivitas hari-hari di dalam kehidupan. Nah, ketong memang saya akan panjang-panjang bicara soal ini gitu. Sebelum ketong lanjut, Ale mau sapa di situ yang Ale tahu atau Ale titip salam ke siapa yang ada di keluarga di mana saja. Ini subahnya ke atas nih yang su ikut terlewat. Tapi beta kira sesuatu yang positif gitu bisa menyapa sekaligus pada malam ini gitu. Bisa mas saudara di Papua tadi ada nonton juga. Iya. Saudara di Papua. Oke. Salam semua dari ketong di sini. Ini beta. Dengan program ini semoga boleh menjadi inspirasi atau semoga boleh menjadi mengenang sesuatu yang baik untuk bisa dikerjakan khususnya di era lagi pandemi kayak seperti ini. Mungkin hal-hal yang dulu-dulu yang mungkin terlewatkan, mungkin kita bisa flashback lagi, kita bisa bikin sesuatu yang positif lah, yang positif. Yang positif dan mampu menginspirasi banyak orang. Yang paling penting sih. Dan sebenarnya kalau mau bahas lagu rakyat ini, Bung, pasti banyak sekali di Ambon punya lagu-lagu yang seperti ini. Selain Moloduri Babi ini, sangat banyak sekali. Lalu saya kurang terlalu belajar bagaimana mencari musik daerah atau lagu daerah di provinsi-provinsi lain atau daerah-daerah lain ya. Tapi kalau di Ambon saya pikir terlalu banyak lagu seperti ini dan mungkin saya bisa bilang kalau di Ambon mungkin yang paling banyak dari semua daerah di Indonesia. Mungkin karena banyak sekali lagu-lagu kayak begini, lagu-lagu yang pendek-pendek itu banyak sekali. Sangat banyak. Yang si Sentau kata pengarangnya siapa lagi? Iya, yang sudah Sentau siapa pengarangnya, siapa penciptanya, aduh sudah tidak tahu. Kemarin sempat saya posting lagi satu lagu yang itu, tapi akhirnya memang saya ingin tahu siapa penciptanya. Akhirnya sudah dapat penciptanya itu. Iya.
Nanti sebentar menyanyi lagu Berikutnya itu. mungkin lagi bisa posting-posting lagu yang lain yang no-name lagi. Ya, berharap begitu ya, bisa posting. Jadi gini, Hen, tujuan acara ini tuh selain ketong ya itu tadi beta kira ketong melestarikan lagu-lagu cerita rakyat, lagu-lagu rakyat yang mungkin juga orang susentos apa pengarangnya, tapi itu sangat mengena di hati gitu ya. Jangan sampai kemudian orang mengklaim bahwa lagu itu mirip dong, macam lagu Rasa Sayangnya itu. Rasa Itu lagu Sayangnya yang dari sama Malaysia. beta kecil halus, beta belajar juga pakai akang tuh. Jadi orang lain klaim gitu. Nah, syukur akan bisa kembali menjadi milik ketong punya, menjadi milik ketong punya. Jadi lagu-lagu begini ini penting sekali. Selain tadi ketong bicara soal dia punya makna, ya ada makna baik di balik lagu itu. Ketong bicara dia punya pengarang untuk bagaimana menghargai, cari kalau bisa dapat pengarangnya siapa. Tapi juga bagaimana ketong melestarikan gitu, melestarikan lagu-lagu yang memang ketong punya gitu. Ya bukan orang lain punya, ketong punya. Setuju. Ya, ketong melestarikan, ada budaya, ada seninya. Jadi itu bisa dipelihara gitu, dan ketong harus mengklaim bahwa ini ketong punya gitu. Ya, macam contoh lagu yang kemarin Ale menyanyi satu lagu, coba Ale menyanyikan loh satu kali lah lagu yang kemarin, sekalipun ketong sudah penciptanya siapa nanti sebentar ketong bilang, tapi minimal Ale posting lagu itu kemarin itu juga mengingatkan ketong gitu, bahwa ini lagu bukan sekadar cuma lagu asal bunyi, tapi juga so ada orang yang ada orang bikin dan ketong mengingat, Ale yang ingat, beta ingat, ketong bisa coba mengingatkan. Lagu kemarin yang Ale posting bagus tuh, coba Ale nyanyi. Waktu kecil itu saya suka nyanyi lagu ini juga. Tipar Mayang judulnya. Tipar Mayang. Oke, ya. Tipar mayang, tipar mayang pasageru. Tipar mayang, tipar mayang di Waiheru. Kalau air sageru sudah pono di Garuru, angka lalu bawa akanlah buru-buru. Di sana ada walang parmasa sepi, juga ada tampayang sintang sopi, juga ada tapalang bulu sero, bisa lunjur balakan, lah bisa lunjurlah sampai esok, bisa lunjur balakan, bisa lunjurlah sampai esok. Sampai esok. Tipar Mayang. Ya, lagu Tipar Mayang itu ya sama dengan lagu tadi Mulut Babi. Lagu Tipar Mayang juga berkisah tentang kerjaan orang tua. Cerita kerjaan orang Maluku. Cerita kerjaan orang tua. Bagaimana orang tua menghidupkan keluarganya dengan cuma bikin tipar mayang. Tipar mayang itu mayang itu enau ya. Pohon enau. Pohon enau. Tipar itu maksudnya pukul dapat airnya, lalu airnya itu dimasak, lalu diuapin, lalu kemudian ada akhirnya jadi sageru, ya bisa sageru, tapi juga akan bisa jadi sopi. Jadi sopi. Nah, sopi. Bisa jadi gula juga ya? Bisa jadi gula. Bisa jadi gula. Aren bisa jadi gula, bisa jadi beberapa alkohol juga sebenarnya. Kadar alkohol bisa ditakar, bisa banyak hal gitu. Dan menurut beta ini sesuatu yang positif gitu. Lagu Tipar Mayang itu beta ingat kecil-kecil. Beta ingat dulu waktu kecil itu dan tahu betul bahwa yang nyanyi itu Om Hari Lewa Kabesi. Lalu makanya kemarin habis Ale menyanyi beta coba kore Buyo di sana. Setelah 2 jam itu baru beta kore Buyo di sana ya, beta kore Om Hari Lewa Kabesi. Lalu akan tabaw akhirnya kita tahu bahwa yang mengarang lagu itu Om Teti Mateheru ya. Om Teti Mateheru dan Om Teti Mateheru punya anak ada Bu Riko Mateheru. Langsung saya jadi teman di Facebook. Ya, nah itu bagus tuh. Jadi yang begitu-begitu kita tahu menghargai orang punya karya dan apa yang begitu enak ketong dengar, apa yang begitu mengasihkan bagi ketong bisa menikmatinya, ketong harus hargai pengarangnya gitu, pengarangnya sebab
dong sing sabaran-sabaran bikin lagu begitu ya, akan sing cuma betul. begitu akan melahirkan sesuatu yang baik dan positif. Dan beta kira kalau nanti ada lagu yang lain pun umpama gitu kalau memang ada akan mengarang tapi Ali saya tahu kasnai saja gitu. Ketong bisa kembali kasnai saja. Ketong bisa menelusuri, menggali beta pun teman-teman atau siapa, ketong bisa saling tahu dan akhirnya bisa menemukan pengarang lagu yang bagus-bagus ya, lagu-lagu Maluku dan beta kira takutnya kalau tidak ada yang ingatkan, tidak ada yang cover misalkan gitu, itu sampai misalkan 1 generasi 2 generasi hilang lagunya nanti. Oh pasti. Kalau tidak ada yang cover. Pasti. Kayak Bung saya. Kayak Bung saja kan, kayak Bung saya misalnya kalau tidak nyanyi kan nggak tahu lagunya, lupa akhirnya tidak pernah dengar lagi kalau saya nyanyi. Ketika Ale bilang judul beta, saya ingat sama sekali. Nah, begitu Ale posting ini lagu beta tahu gitu, beta tahu. Jadi kemudian ketemu mencoba untuk cari tahu kata lagu itu tuh dia siapa yang karang, dan beta bersyukur karena ya ketemu punya relasi, ada teman-teman semua untuk bisa saling tahu dan bersyukur ada nama. Jadi Ale kalau boleh tahu pengarang menyanyi saja, akan enak didengar, menyanyi bisa mengingatkan semua orang tentang ketemu pun rasa indah di Maluku ya, sesuatu yang manis hidup orang bersaudara, bikin saja. Kita kira sesuatu yang baik dan kemudian ke depan ketemu bisa menjadikan itu sebagai forum ini atau tayangan ini menjadi tempat untuk kembali menggali potensi gitu, menggali, mengingatkan dan menemukan kembali nilai-nilai berharga termasuk penciptanya gitu ya. Itu kira itu hal penting dari acara malam ini tadi, itu melestarikan gitu, melestarikan, mengingatkan, melestarikan itu penting, melestarikan budaya, melestarikan seni, karya seni, ya, melestarikan lagu-lagu yang dari ketong kecil-kecil, mungkin juga ketong pun mama papa kecil-kecil, kalau mama papa masih ingat ya kasih tahu aja. Nah itu beta kira sesuatu yang baik. Lalu yang kedua yang penting dari acara macam malam ini adalah bagaimana ketong menghargai pencipta lagu itu, gitu ya. Nah, lagu yang pertama tadi Molo Duri Babi atau Angka Bubu, mungkin saya tahu satu waktu mudah-mudahan tahu gitu. Tapi minimal kita sudah menayangkan lagu ini malam ini dan itu terus mengingatkan. Lalu yang ketiga itu kita harus karya seseorang, karya anak Maluku khususnya. Kekayaan tuh itu kekayaan intelektual, tuh kekayaan budaya, kekayaan seni. Itu kekayaan dan itu harus dijaga, dihargai gitu. Lalu yang keempat, semua yang dibuat cerita rakyat, lagu-lagu rakyat itu punya makna gitu. Yang ketiga punya makna yang baik for ketong, supaya itu bisa menjadi sesuatu yang ketong ingat bahwa orang tua bikin akan cuma sekedar for bikin enak didengar oleh telinga, tapi juga memaknainya. Ada pesan-pesan. Ada pesan-pesan yang sangat dalam yang ketong bisa ingat gitu. Oke. Beta kira ketong pun pertemuan malam ini akan sampai pada titik itu, lalu beta mau bikin ingat bahwa nanti hari Sabtu ketong akan live tayang lagi kembali, tapi live tayang yang berbeda ya, live tayang nanti pakai channel di Facebook, tetap juga dengan ini Beta Parse, dengan saya, dengan Beta Hence, dengan Hence, tapi ketong lebih arah istilahnya karena ketong kerja semua working from home, belum bisa beraktivitas lain, maka tayangan hari Sabtu itu nanti adalah tayangan di mana ketong bisa berbagi. Jadi Ale menyanyi seperti Ale lagi live di Ale tempat kerja karena Ale musisi. Lalu teman-teman ada yang bisa ikut memberikan partisipasi, sumbangan. Itu nanti hari Sabtu itu donasi ya. Donasi atau nanti, apa saja. Mungkin nanti kalau ada yang mau request juga boleh. Ya, kalau sebelum Sabtu ini kalau ada yang mau request lagu, minta saya nyanyikan lagu favoritnya mungkin boleh. Bisa yang mau request bisa ke Ale nomor pribadi atau ke Beta kalau saya tahu Hence. Boleh. Nanti kita langsung japri aja. Ada teman-teman yang lain, ada Bu Roy, si Pahelut, di situ ada Valencia, teman-teman siapa aja yang bisa terima, nanti requestnya dikasih ke ketong, lalu ketong bisa coba ingat ada lagu apa gitu yang bisa dinyanyikan. Beta kira bisa kita bawakan. Minimal 1 jam atau 1 jam lebih sedikit hari Sabtu itu ketong bisa kembali mengingat bersama-sama, bergembira, juga berbagi gitu, berbagi di dalam sebuah kebersamaan sekalipun ketong dalam keadaan kesulitan gitu. Dan beta kira nanti setiap Sabtu akan ada tayangan live performs ya, istilahnya gitu, live performs. Perform. Oke,
ini 5 Siap. menit terakhir sebelum ketemu closing. Ada pesan apa? Lalu terus nanti ada satu lagu apa gitu yang Ale mau nyanyi, lagu Ambon yang Ale pas ingat juga. Mungkin apa gitu Ale bisa nyanyi. Minimal sesuatu gitu, ketemu ending dengan sesuatu yang orang berkesan gitu. Silakan, Ale mau sampaikan apa? Terima kasih buat teman-teman di Instagram yang sudah nonton, sudah join sama kita. Ya. Menikmati obrolan ini, terima kasih. Lalu nanti jangan lupa Sabtu saya ikut nyanyi juga nanti. Lalu request, ada yang punya request lagu, live perform. Ada yang punya request lagu, ya. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa mendonasi buat saya untuk kehidupan. Memang ini ketemu menciptakan kerja tuh. Saya nggak ada hal yang ada hal yang menciptakan kerja. Boleh. Seperti lagu tadi tuh kerja sama tuh lagu molo duri babi molo ikan babi. Terima kasih, kalau nanti mau donasi juga boleh. Terima kasih banyak. Kalau mau nonton saya juga boleh. Lalu jangan lupa terus, yang paling penting sebenarnya jangan lupa melihat latar belakang kita dari mana. Itu. Pesan-pesan kita. Kalau kita dari mana berasal, latar belakang kita tahu siapa sebenarnya kita. Hanya kita belajar banyak hal dari situ untuk kita tidak menjadi, walaupun sekarang sudah besar, tapi ingat kita dulu dari kecil dengan latar belakang yang kecil, latar belakang yang apa ya? Saya mau almarhum punya kata-kata ini yang bikin menginspirasi. Kalau kita mengenal latar belakang kita itu, kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati, yang mau berbagi, yang mau bukan hidup buat dirinya sendiri gitu. Yang itu sih pesan-pesan saya. Jadi jangan sampai kita lupa untuk melihat siapa sebenarnya kita di belakang. Itu pesan-pesannya aja. Poinnya itu ingat ketong ni siapa. Ingat ketong ni siapa, dan dari tahu ketong ni siapa, dari mana ketong asal, itu menolong ketong untuk bisa tahu diri dan bisa melakukan banyak hal yang menginspirasi. Hari Sabtu tuh jam berapa ini? Hari Sabtu kalau di iklannya jam 8 malam di Bali. Berarti jam 9 malam di Ambon. Jam 9 malam di 9 malam di Ambon. Jam berapa di Jakarta? Jam 7 di Jakarta. Jam 7 Jam Jakarta. 19 Jakarta. Ya, jadi sekali lagi hari Sabtu besok tanggal 6 Juni, betul ya? Hari Sabtu besok tanggal 6 Juni. Jam 6 Juni ya. Ya, jam 8 di Bali. 7 malam Jakarta. 7 Indonesia malam Barat. Indonesia bagian Barat. Jam 8 waktu 8 malam Indonesia Tengah. Jam 9 malam Indonesia Timur. Waktu Indonesia bagian Timur. Bersama Ale dan Beta dengan Ale. Siap. Ya. Bersama Bu dan Beta. Ya. Ale dan Beta. Ya, bersama Ale dan Beta. Mudah-mudahan nih teman-teman dari luar Indonesia juga bisa ada yang tahu, bisa berkecimpung, bisa ikut sama-sama. Beta kira itu sesuatu yang baik, menarik. Oke. Last malam ini lagu apa yang Ale kira-kira mau? Saya coba ingat-ingat lagi masa kecil, lagu-lagu yang saya coba sudah ingat sekali, tapi saya belum tahu juga siapa penciptanya. Mungkin sudah ada penciptanya, cuma saya belum sempat lihat siapa penciptanya. Saya suka sekali lagunya. Ya, siap, main. Tanase di kamatai, jampawela panggayo hasa. Tanase tiga makan, jurumu ditikam kawan, berhenti pukul tiba. Jurumu ditoma, putar haluan. Tanase Tibuli bulan-bulan, tanase tiga matahari, jampawela panggayo hasa. Yang yakni tanase
Etanase, tanase, etanase, bye bye. Banyak banget lagu. itu mesti bikin nanti kalau Tuhan pun sayang sama baik mesti bikin dalam format yang apa yang Latin sedikit blues sedikit banyak lagi Bu, ada goreng dia selain tadi cerita-cerita itu ada banyak permainan juga di Ambon banyak kayak Saureka Reka ada itu Saureka Reka saja itu ada lagunya itu kan lagu main Saureka dari Gaba-Gaba itu kan itu Saureka Reka tuh ada satu lagu tuh tapi ada satu lagi yang di siapa penciptanya saya lupa nih Bung siapa nanti saya cari lagi tapi sudah lagunya gampang jangan murakan semua campur semua nanti tanah itu ketemu muncul berikut yang kampung arti ini ketemu waktu Tanase ada main ketemu muncul bikin aja nanti ketemu muncul berikut yang banyak permainan permainan ada pokoknya Enggo, apa saja ada Saureka Reka kalau ada bulan pakai payung kalau Enggo lari itu Om Joji Leo Kois bikin itu keren Om Joji bikin Enggo lari itu top banget tuh lagu tuh ada rame-rame itu Om Kris Kayhatu punya kalau sih salah rame-rame Om Kris Kayhatu itu lagu-lagu dari permainan rakyat sebenarnya gitu permainan rakyat itu ini waktu berikutnya kita bercerita gitu dan kalau mungkin nanti kalau akan ada pengarang kita bisa libatkan pengarangnya untuk cerita gitu pengarangnya itu bagus bagus macam lagu tadi tuh kalau satu waktu bisa ada yang Buriko bisa cerita mengisah tentang papanya mengarang lagu itu. Kita kira hal-hal baik itu hal yang positif baik itu bisa banyak ada yang tentang mau pergi tinggalkan Ambon tentang dayung di pinggir pantai macam-macam sekali tentang pantai simpan buat kita cover ya simpan for edisi berikut Berarti kira siap. Oke, pokoknya jangan lupa hari Sabtu jam 7 Jakarta, jam 8 di Bali atau Indonesia Tengah, jam 9 di kawasan timur ya, ketemu beberapa dalam live performance. Hence akan nyanyikan lagu-lagu dan apa yang beberapa lagu request yang sudah kita bisa berbagi. Oke, kita kira begitu. Ini Beta Reza Syarna Mual, Beta Hence Habibu. Salam for semua keluarga di Fak-Fak Papua. Salam for semua saudara di mana saja ada yang sudah dengar tayangan ini. Semoga tayangan ini menginspirasi, menjadikan ketong mengerti ketong pun latar belakang, ketong tahu ketong pun diri siapa, ketong menghargai semua karya yang ketong punya dan ketong bisa berbagi untuk masa depan. Semua orang ingat cerita indah tentang Maluku, cerita indah tentang ketong pun kehidupan. Itu menjadi bagian yang penting di dalam ketong pun seluruh kehidupan. Tuhan berkati ketong semua, jaga ketong, pelihara ketong bisa jumpa lagi dalam pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih. Malam baik, selamat malam. Malam baik, Bu. Tuhan berkati. God bless too. Bless you Tuhan. Oke, dadah.